Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dalam mata pelajaran sosiologi. Pada kelas 12, tepatnya pada semester 1 kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara yang telah diterima oleh masyarakat, baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, maupun penemuan baru. Salah satunya pada pandemi COVID-19 ini, masyarakat mulai terbiasa menggunakan masker. Yang kedua, ada Selo Sumarjan, adalah suatu lembaga-lembaga sosial dalam kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial dan perilaku masyarakat. Contohnya seperti dulu menjadi petani, sekarang menjadi buruh pabrik. Yang ketiga, ada perubahan sosial menurut King Saidaku, perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya terjadi pengorganisasian buruh dalam masyarakat, bisa disebut juga kapitalistis. Selanjutnya ada ciri-ciri perubahan sosial. Apa saja sih ciri-ciri perubahan sosial? Yang pertama ada berkelanjutan, di mana perubahan sosial terjadi secara berkelanjutan. Hal ini terjadi karena konsekuensi dasar sifat manusia yang sudah terlahir sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri perubahan sosial yang kedua yaitu imitatif. Imitatif misalnya perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal itu terjadi karena masing-masing kelompok masyarakat akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Contoh imitatif yaitu meniru gaya berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Ciri-ciri perubahan sosial yang ketiga itu disorganisasi sementara. Pada perubahan sosial, yaitu seperti disorganisasi politik pasca rekomendasi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998. Ciri-ciri perubahan sosial yang keempat adalah hubungan kausalitas atau timbal balik, yang berarti perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja. Akan tetapi, perubahan sosial dapat terjadi pada keduanya, yaitu pada bidang material atau imaterial. Untuk materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu evolusi lambat dan revolusi cepat. Contoh untuk evolusi yaitu pertukaran uang secara online, dan contoh untuk revolusi yaitu ojek pangkalan menjadi ojek online. Bentuk kedua dari perubahan sosial yaitu berdasarkan pengaruh. Yang pertama, berdasarkan pengaruh besar yang dapat merubah pola hidup, sikap, dan sistem kemasyarakatan. Contohnya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah pergeseran populasi dan pemerintahan dan perubahan sistem pemerintahan suatu negara. Yang kedua, berdasarkan pengaruh kecil, yaitu tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya yaitu tren fashion yang sedang tren di kalangan khususnya anak remaja sekarang, yaitu adanya perubahan cara berpakaian, rambut, dan fashion lainnya. Lalu ada juga contohnya dari segi jenis makanan. Nah, yang ketiga yaitu perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perubahan yang dikehendaki. Artinya, perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perubahan yang terencana dengan matang, yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya seperti dulu pada masa zaman Orde Baru di Indonesia sekolah itu bayar, sedangkan sekarang menjadi gratis. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, artinya perubahan di luar jangkauan masyarakat, yang berarti tidak terencana, biasanya membawa dampak negatif. Contohnya, dahulu di Indonesia pernah terjadi krisis moneter atau krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, berarti bagaimana perubahan sosial itu berdampak berlangsung terhadap kehidupan masyarakat. Yang ke-1, perubahan sosial progres, perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan masyarakat keuntungan bagi masyarakat. Contohnya meningkatnya perkembangan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi. 2. Perubahan sosial regres adalah perubahan sosial menuju ke arah kemunduran. Contohnya terorisme, perang, pemberontakan, dan demonstrasi.
Perubahan sosial berdasarkan struktur dan proses berarti perubahan sosial yang terjadi secara menyeluruh atau terstruktur dan bersifat melengkapi. Contohnya, dulu di Indonesia hanya ada pengaruh Hindu, sekarang menjadi beragam, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain-lainnya. Contoh lainnya yaitu handphone. Handphone yang dulu hanya sebagai penerima telepon atau SMS sekarang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran online dan juga bisa digunakan untuk menonton film. Bikumur dikunya, assalamualaikum semuanya. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 kelas 12 IPA 6. Ingin menjelaskan sedikit tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Contohnya seperti bertambah dan berkurangnya penduduk dan penemuan baru seperti budaya baru, kebiasaan baru, upacara adat baru, dan juga ide baru. Terus ada juga konflik. Contohnya seperti konflik antar suku, ras, budaya, ataupun agama. nah dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada segala faktor yang berasal dari luar. Contohnya lingkungan alam seperti bencana, perubahan iklim. Nah, dan kedua ada peperangan. Peperangan menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial karena akibat adanya peperangan membuat kehidupan masyarakat menjadi menderita, membuat ketakutan, kecemasan, harta benda menjadi hancur hingga menjadikan kemiskinan. Nah, negara yang menang biasanya akan memaksa negara yang kalah untuk menerima kebudayaannya. Faktor pendorong dari perubahan sosial menurut Sujono Sukanto ada 6 poin faktor. Di antaranya, 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Contohnya, anak-anak remaja sekarang suka mengikuti gaya rambut orang Korea. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. Contohnya, sekarang jika ingin membaca tidak perlu lagi ke perpustakaan karena sekarang bisa lewat handphone. 3. Sikap menghargai hasil harga orang lain. Contohnya, ketika kita melihat live hack TikTok, ada perasaan seperti, oh benar juga, kenapa aku gak melakukannya juga ya. Kemudian kita mengikutinya. 4. Toleransi terhadap perubahan menyimpang. Contohnya, ketika dulu pakaian terbuka dianggap tabu dan tidak sopan, sekarang dianggap normal. 5. Ketidakpuasan terhadap bidang tertentu. Contohnya, suatu karyawan yang tidak puas dengan gaji di pekerjaan karena tidak sesuai dengan jasa sehingga membuat karyawan tersebut ingin pindah ke perusahaan yang lain. 6. Orientasi ke masa depan. Contohnya, ilmuwan di dunia berusaha fokus dalam meneliti suatu hal dengan tujuan menciptakan penemuan yang berguna pada masa mendatang. Faktor penghambat dari perubahan sosial. Yang pertama, ada komunikasi dengan masyarakat lain yang kurang, menyebabkan suatu masyarakat kurang menerima informasi dari dunia luar. Contohnya, suku Baduy bagian dalam yang jarang terekspos dan cenderung menutupi diri mereka dari perubahan sosial. Yang kedua, ada perkembangan iptek yang terlambat. Hal ini dapat menyebabkan pola pikir masyarakat yang sering sehingga berpengaruh terhadap kemajuan sosial yang terjadi. Contohnya, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses dalam menempuh pendidikan. Yang ketiga, ada prasangka terhadap hal baru. Ketika ada perubahan yang muncul di masyarakat, tidak sedikit bagi masyarakat berprasangka terhadap hal tersebut. Contohnya, saat vaksin datang ke Indonesia, tidak sedikit masyarakat Indonesia berprasangka buruk terhadap vaksin tersebut. Yang keempat, ada adat kebiasaan yang mengakar, merupakan pola perilaku bagi masyarakat dalam kehidupan. Jika kebiasaan begitu kuat, menjadi halangan perubahan sosial. Contohnya, pada alat memotong padi dengan mesin dapat mempercepat proses pemanen. Namun, karena kebiasaan yang sudah mengakar, masyarakat masih menggunakan sabit atau ani-ani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini adalah materi tentang perubahan sosial. Ada berapa sih teori yang ada di dalam materi perubahan sosial ini? Jadi, teori perubahan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori siklus, dan yang kedua, teori perkembangan. Pertama, ada teori siklus. Teori siklus adalah suatu perubahan sebagai suatu proses yang berulang dan tidak dapat diarahkan. Contohnya, pada gaya hidup. Pada tahun 1970, anak muda sangat menyukai skuter. Pada tahun 2022, kegandungan anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Contoh yang kedua, model fashion masyarakat, yang mana model off the shoulder maxi dress yang tren pada tahun 1990-an kini kembali pada tren 2022. Jadi,
pada intinya, apa yang terjadi pada masa saat ini memiliki kesamaan dengan masa yang pernah terjadi di sebelumnya. Di sini kami akan membahas tentang teori perkembangan atau teori linear. Perkembangan atau teori linear ini menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di rakyat berujung atau memiliki satu titik yang sama. Dan teori linear terbagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Tetapi di sini kami hanya membahas satu teori saja, yaitu teori evolusi. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan teori evolusi? Teori ini menyatakan bahwa teori yang terjadi di masyarakat itu memiliki satu arah yang tetap dan dilalui oleh semua masyarakat. Masyarakat bertumbuh dan berkembang melalui tahap peradaban yang sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Menurut Alexis Christ, teori evolusi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada unilinear theory of evolution. Artinya, manusia harus melalui satu tahapan tertentu untuk berubah. Yang kedua, ada universal theory of evolution, artinya masyarakat tidak memerlukan tahapan tertentu untuk berubah. Yang ketiga ada multilinear theories of evolution, yang artinya penelitian yang memfokuskan kepada tahapan perkembangan masyarakat. Teori revolusi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang revolusi. Jadi, apa sih revolusi itu? Oke, revolusi akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Bener guys, jadi revolusi itu apa sih? Nah, yang aku mau jelasin, jadi revolusi itu adalah bentuk perubahan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan sosial ini bersifat fundamental dan berlangsung dengan waktu yang cepat. Perubahan ini juga dapat terjadi dengan adanya kekerasan ataupun tidak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin. Dan ada beberapa contoh perubahan revolusi. Yang pertama, revolusi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proses turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang disebut reformasi. Yang ketiga, revolusi Prancis, yang ini perubahan yang terjadi pada bentuk pemerintahan yang awalnya kerajaan menjadi republik. Dan 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Ekster. Contoh revolusi yang keempat yaitu revolusi industri di Inggris yang menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dari produk-produk industri. Nah, contoh yang terakhir yaitu revolusi Mesir, yakni terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintahan Mubarak secara otokratik. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang penyebabnya. Akan dijelaskan oleh Nur Cahyawati. Revolusi dapat dipicu oleh masyarakat dengan mengadakan perubahan. Keinginan tersebut biasanya muncul karena perasaan tidak puas, sehingga terhadap masyarakat menginginkan perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Selanjutnya ada macam-macam revolusi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arya. Halo, ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam revolusi. Macam-macam revolusi ada 5. Yang pertama ada revolusi industri, yang kedua ada revolusi bumi, yang ketiga mental, budaya, dan yang terakhir adalah pendidikan. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 4 mengenai revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama ada reorganisasi. Reorganisasi ini merupakan penyusunan kembali suatu lembaga, di mana kelembagaan di dalam masyarakat terdiri atas nilai dan norma, serta struktur fungsi sosial kemasyarakatan. Yang kedua ada modernisasi. Menurut Nanang Martono, modernisasi merupakan suatu proses perubahan masyarakat untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat modern. Artinya, masyarakat melakukan perubahan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang modern. Modernisasi dalam masyarakat bukan hanya terbentuk dalam iptek. Ada bidang-bidang lainnya, contohnya ekonomi, sosial, politik, dan masyarakat. Integrasi sosial diartikan sebagai pembuaran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi sosial dapat juga ada beberapa budaya maupun bahkan individu ataupun kelompok sosial dalam masyarakat.
kesejahteraan masyarakat meningkat. Berbagai perubahan sosial progres dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan sosial progres membawa perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, perbaikan layanan kesehatan, peningkatan perekonomian warga, peningkatan angka kecukupan gizi, dan peningkatan kemampuan dalam mengakses pendidikan. 5. Efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dapat mendorong kehidupan masyarakat lebih efisien. Efisien berarti masyarakat mendapatkan sesuatu tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang sesuai harapan secara teratur. Transformasi politik merupakan proses perubahan keseluruhan tatanan politik menjadi tatanan politik lainnya dengan cara menambah, mengurangi, maupun menata kembali unsur politik. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalami perubahan sistem pemerintahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Ada beberapa dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama ada culture shock, yang kedua ada pemberontakan, dan yang ketiga ada culture lag yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang culture shock. Culture shock atau bisa disebut juga dengan gegar budaya, di mana perasaan seseorang merasa tertekan dan terkejut terhadap sesuatu hal yang baru seperti di lingkungan dan budaya. Contoh dari culture shock sendiri yaitu ketika adanya wabah COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Kita diharuskan menggunakan masker sebagai perlindungan dan salah satu cara untuk tidak terkena wabah tersebut. Pada awalnya, pasti kalian semua juga merasa tertekan, tidak nyaman, dan juga terkejut atas kebiasaan yang diwajibkan ini. Tetapi setelah kelamaan kita menjadi terbiasa dan nyaman untuk menggunakan masker. Yang kedua, pemberontakan. Pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan sosial budaya karena adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa atau ketidakserasian terhadap suatu nilai yang bertentangan. Pemberontakan adalah aktivitas penolakan terhadap suatu otoritas di suatu wilayah. Contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia adalah Gerakan 30 SPKI. Atau ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya adalah kondisi di mana salah satu komponen budaya tidak dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan komponen budaya lainnya yang mengalami perubahan terlebih dahulu. Culture lag adalah penyebab dari konflik dan krisis ekonomi. Contoh culture lag yaitu masyarakat yang kurang patuh terhadap lalu lintas. Nah, seperti sekarang ini, pembelian mobil dan motor sedang meningkat, jadi bisa menyebabkan kemacetan di beberapa jalanan. Nah, banyak juga pengendara mobil dan motor yang melanggar lalu lintas secara seenaknya.